Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahaya Islami. Apa kabar Anda semua? Semoga tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap diberi kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, dan mendapat rezeki yang melimpah serta barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Baru-baru ini banyak yang mengkritik lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet. Lantas kenapa lagu Joko Tingkir ini dikritik? Padahal lagu ini sudah disukai banyak orang. Bahkan artis-artis manapun sering menyanyikan lagu ini. Pada video ini akan saya jelaskan. Joko Tingkir adalah ulama dan kiai besar yang juga murid Sunan Kalijaga. Nama Joko Tingkir sudah dikenal oleh masyarakat. Jadi sosok Joko Tingkir bukanlah orang sembarangan dan telah menurunkan banyak orang alim di tanah Jawa. Joko Tingkir adalah menantu Sultan Trenggono yang memiliki jasa besar dalam dakwah dan menyebarluaskan ajaran Islam. Joko Tingkir singgah di Pringgoboyo untuk mengisi perbekalan saat dari berguru dan ingin kembali ke Pajang. Namun, oleh gurunya tidak diizinkan kembali ke Pajang hanya untuk memperebutkan jabatan. Kemudian Joko Tingkir menetap di Pringgoboyo dan berdakwah, mengajar agama Islam sampai wafat. Raja pertama dari Kesultanan Pajang. Nama Joko Tingkir terkenal sebagai salah satu legenda di masyarakat Jawa Tengah. Joko Tingkir adalah raja pertama dari Kesultanan Pajang yang berdiri di perbatasan Surakarta dan Sukoharjo. Joko Tingkir merupakan putra dari Ki Ageng Butuh, Raden Kebo Kenanga, dari pernikahannya dengan Roro Alit putri Sunan Lawu. Menilik dari silsilahnya, Sunan Lawu adalah putra dari Prabu Brawijaya V. Joko Tingkir juga dikenal memiliki nama panggilan saat kecil, yaitu Raden Mas Karebet. Joko Tingkir mengabdi pada Kerajaan Demak. Joko Tingkir akhirnya diangkat menjadi kepala prajurit Kerajaan Demak oleh Sultan Trenggono. Atas jasa-jasanya selama mengabdi, Joko Tingkir diangkat sebagai Adipati Pajang dengan gelar Adipati Adiwijaya dan dinikahkan dengan Ratu Mas Cempaka, putri Sultan Trenggono. Pada 1568, Joko Tingkir atau Adipati Adiwijaya dinobatkan sebagai pendiri dan raja pertama Kerajaan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya berhasil mengantarkan Pajang ke puncak kejayaan. Perang antara Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram Islam meletus pada 1582 Masehi. Sepulang dari pertempuran, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Lahirnya Jaka Tingkir. Cerita rakyat Jaka Tingkir bermula dari kisah seorang pria bernama Ki Ageng Tingkir yang mendapat sebuah mimpi dalam tidurnya. Di dalam mimpi itu, Ki Ageng Tingkir mendengar sebuah suara yang menyuruhnya untuk memetik kelapa muda di pohon samping rumahnya dan meminum airnya sampai habis. Paginya, Ki Ageng Tingkir segera pergi ke pohon kelapa di sebelah rumahnya. Betapa herannya Ki Ageng Tingkir, karena harusnya pohon tersebut masih belum berbuah, tetapi sudah ada satu butir kelapa muda di sana. Ki Ageng Tingkir segera memetik kelapa tersebut dan mengupasnya, lalu diletakkan di atas meja. Rencananya air kelapa muda itu akan diminum sehabis mengembala kerbau. Ketika Ki Ageng Tingkir pergi dan di rumah hanya ada istrinya, Nyi Ageng Tingkir datanglah kerabatnya bernama Ki Ageng Pengging. Kedatangan Ki Ageng Pengging yang tiba-tiba membuat Nyi Ageng Tingkir bingung karena belum menyiapkan makanan ataupun minuman. Ketika Nyi Ageng Tingkir melihat ada sebuah kelapa muda di atas meja, tanpa berpikir panjang, ia memberikannya kepada Ki Ageng Pengging. Tidak lama setelahnya, Ki Ageng Tingkir pulang. Ki Ageng Pengging pun bercerita bahwa ia sudah meminum air kelapa muda yang diberikan oleh Nyi Ageng Tingkir. Tanpa diketahui, ternyata mimpi yang dialami Ki Ageng Tingkir berkaitan dengan keturunan yang kelak menjadi pemimpin Jawa. Beberapa bulan setelahnya, istri Ki Ageng Pengging yang sedang hamil besar ingin melihat wayang beber. Ki Ageng Pengging turut mengundang Ki Ageng Tingkir bersama istrinya untuk ikut menonton pertunjukan wayang tersebut. Akan tetapi, di tengah pertunjukan, tiba-tiba istri Ki Ageng Pengging merasa akan segera melahirkan. Nyi Ageng Pengging pun melahirkan dengan dibantu oleh Nyi Ageng Tingkir. Bayinya yang lahir kemudian dinamai Mas Karebet, dijuluki Jaka Tingkir. 10 tahun berlalu, Ki Ageng Tingkir meninggal dunia, yang kemudian disusul oleh Ki Ageng Pengging yang gugur saat melawan pasukan Kesultanan Demak. Setelah Ki Ageng Pengging meninggal, sang istri kerap sakit-sakitan.
sehingga Mas Karebet dirawat oleh Nyi Ageng Tingkir. Mas Karebet tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas. Oleh sebab itu, Nyi Ageng Tingkir menyuruhnya berguru kepada Ki Ageng Selo. Dari Ki Ageng Selo, Mas Karebet belajar mulai dari pemerintahan hingga bela diri. Ki Ageng Selo kemudian menjulukinya dengan nama Jaka Tingkir, yang diambil dari nama daerah asalnya. Mengabdi pada Kesultanan Demak. Ketika Ki Ageng Selo merasa ilmu yang diberikannya sudah cukup dipahami oleh Jaka Tingkir, ia meminta muridnya itu untuk mengabdi pada Kesultanan Demak. Setelah meminta restu kepada Nyi Ageng Tingkir, Jaka Tingkir segera berangkat ke Demak menemui kerabatnya, yakni Ki Ganjur. Keesokan harinya, setelah bertemu dengan Ki Ganjur, Jaka Tingkir dibantu untuk bisa diterima di Kesultanan Demak. Berbekal banyak keahlian, Jaka Tingkir pun langsung diterima dan diberi jabatan sebagai Panglima Prajurit Tamtama oleh Sultan Trenggono. Salah satu tugas Jaka Tingkir saat itu adalah memilih prajurit Tamtama melalui proses seleksi. Suatu hari, datang seorang calon prajurit bernama Dadung Awu. Akan tetapi, ia tidak ingin diseleksi dan justru menantang Jaka Tingkir. Awalnya, Jaka Tingkir tidak menghiraukan keinginan Dadung Awu. Tetapi karena terus-terusan ditantang, kesabarannya pun habis dan terjadi pertarungan. Pertarungan tersebut membuat Dadung Awu tewas. Sultan Trenggono yang mendengar kabar itu langsung memecat Jaka Tingkir. Usai diberhentikan Sultan Trenggono, Jaka Tingkir mengembara ke hutan di Pegunungan Kendeng dan bertemu seorang kakek bernama Ki Ageng Ngerang. Konon, Ki Ageng Ngerang masih memiliki hubungan saudara dengan ayah Jaka Tingkir, yaitu Ki Ageng Pengging. Jaka Tingkir langsung dibawa oleh Ki Ageng Ngerang untuk berguru kepada salah seorang kerabatnya, yaitu Ki Buyut Banyu Biru. Beberapa bulan terlewati, Jaka Tingkir yang sudah jauh lebih matang diminta oleh Banyu Biru pergi kembali ke Demak untuk menunjukkan keahliannya pada Sultan Trenggono. Sebelum berangkat, Buyut Banyu Biru memberikan Jaka Tingkir segenggam tanah Siti Sangar untuk nantinya dimasukkan ke dalam mulut Kerbau Danu di Istana Prawoto. Konon, ketika si kerbau mengamuk, hanya Jaka Tingkir yang akan mampu menghentikannya. Kembali ke Kesultanan Demak. Sesampainya di Demak, Jaka Tingkir melaksanakan pesan yang diberikan oleh Banyu Biru. Kerbau Danu pun mengamuk dan menghancurkan Istana Prawoto. Semua prajurit, bahkan Sultan Trenggono sekalipun, tidak bisa menghentikan amukan tersebut. Kerbau Danu terus mengamuk sampai beberapa hari. Di tengah amukannya, Sultan Trenggono melihat Jaka Tingkir berjalan dengan sangat tenang di dekat kerbau tersebut. Sultan Trenggono segera memanggil Jaka Tingkir dan memintanya untuk menghentikan amukan Kerbau Danu. Apabila berhasil, Jaka Tingkir dijanjikan kembali menjabat sebagai Panglima Prajurit Tamtama di Kesultanan Demak. Dengan dibantu oleh ketiga temannya, yaitu Mas Wanca, Ki Wuragil, dan Ki Wila, Jaka Tingkir mengepung Kerbau Danu dan melawannya. Jaka Tingkir berhasil memukul leher kerbau itu dan tanah Siti Sangar keluar dari mulutnya. Kerbau Danu seketika tenang dan Jaka Tingkir kembali mendapatkan jabatannya di Kesultanan Demak. Jaka Tingkir menjadi pemimpin. Ketika terjadi perang saudara di Kerajaan Demak, Jaka Tingkir dengan bantuan rekannya dapat memadamkan peperangan. Setelah itu, ia diangkat sebagai pemimpin kerajaan, tetapi memindahkan pusat pemerintahannya ke daerah Pajang, yang menandai berdirinya Kerajaan Pajang 1568 sampai 1582. Jaka Tingkir menjadi raja dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Pajang berhasil mencapai kejayaan dengan wilayah kekuasaan mencapai Madiun, Blora, dan Kediri. Pada 1582, terjadi perang antara Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram Islam. Dalam pertempuran itu, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Nah, ini tadi kisah dari Jaka Tingkir. Jaka Tingkir merupakan raja dan wali. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa diaktifkan pula tombol lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.